Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar. Kembali lagi dengan saya, Yuli Astari. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa soalan. Pertama, apa sih tanggung jawab relawan di Bimba AIWO? Yaitu satu, belajar. Belajar adalah kegiatan yang menghubungkan satu hal dengan hal lainnya dan dapat mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kapan sih kita harus belajar? Kapan saja, di mana saja selama kita masih hidup di dunia. Kenapa? Untuk bahagia, karena hidup terus berubah dari satu permasalahan ke permasalahan berikutnya. Dengan belajar, maka kita akan menemukan solusi dari berbagai permasalahan. Dan poin kedua yaitu berbuat baik. Berbuat baik semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah tanpa pamrih. Dan kedua, saya juga ingin menjelaskan 7 nilai dasar Bimba AIWO serta poin penting dan kesimpulannya. Pertama, bahwa bimbingan minat belajar anak ada Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau far learning, dan poin utamanya yaitu dari kata Bimba dan far learning. Kesimpulannya merupakan ayat utama dalam 7 nilai dasar Bimba untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Prosesnya yang wajib sepenuhnya menyenangkan. Bila tidak farling maka bukan Bimba namanya. Dan poin kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Dan poin utamanya yaitu anak adalah anugerah dan kita bisa belajar dari anak. Kesimpulannya, anak merupakan pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh yang diamanahkan kepada orang dewasa yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang dewasa untuk diberikan pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang seutuhnya. Poin ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan adalah learning, merupakan proses belajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Dan poin utamanya yaitu learning harus sepanjang masa. Kesimpulannya, mewujudkan learning untuk anak-anak yang dibimbing di Bimba maupun di seluruh anak Indonesia secara terus-menerus kapanpun dan dimanapun. Dan poin keempat, bahwa pendidikan secara bertahap adalah small step system dan individual system atau pendekatan. Dan syarat mutlaknya yaitu dengan pendidikan yang paralel atau menyenangkan. Dan poin utamanya yaitu small step system dan individual system adalah syarat mutlak dari learning. Dan kesimpulannya, agar anak dapat learning, setiap anak harus diminta dan setiap anak harus dibimbing secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak secara profesional sesuai dengan karakter dan kesukaan si anak masing-masing. Dan kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Poin utamanya yaitu komunitas Bimba senang belajar mandiri sepanjang hayat. Kesimpulannya, komunitas Bimba adalah pembelajar yang mau memperbaiki diri dengan senang belajar kapanpun, dimanapun, dan tidak tergantung pada siapapun dan sanggup menyikapi permasalahan kehidupan. Dan poin keenam, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Dan poin utamanya yaitu komunitas Bimba mensosialisasikan kebimbaan. Kesimpulannya,
Komunitas Bimba adalah pembelajar yang mau memperbaiki diri dan senang belajar kapanpun, dimanapun, dan tidak tergantung pada siapapun, dan sanggup menyikapi permasalahan kehidupan. Dan poin terakhir, itu ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar mensosialisasikan kebimbaan pada seluruh anggota masyarakat. Poin utamanya yaitu komunitas Bimba mensosialisasikan kebimbaan, dan kesimpulannya komunitas Bimba mensosialisasikan kata Bimba yaitu pendidikan yang sepenuhnya farling kepada masyarakat. Misalnya motivator membimbing anak, wajib farling dapat mensosialisasikan kepada orang tua di lingkungan dan masyarakat. Cukup sekian dari saya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf banyak kekurangan, saya masih dalam tahap pembelajar. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah, sahabat pembelajar.